Pak Bupati Bengkalan. Terima kasih. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Lumpur ingin menyampaikan bahwa komunitas kami tengah mempersiapkan untuk bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian budaya daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesenian tradisi yang memang berakar dari masyarakat setempat, masyarakat Bangkalan. Kenapun kalang semanding. Oleh sebab itu, kami selaku komunitas budaya yang peduli terhadap kesenian daerah, khususnya yang berakar pada tradisi, ingin mengangkat kesenian sandur karena kami juga sebetulnya amat prihatin dengan kondisi sandur yang ada di Bangkalan, khususnya mengingat apa yang sudah terjadi. Banyak persoalan-persoalan yang membuat sandur itu terkikis, bahkan kehilangan generasi. Itu yang membuat kami termotivasi untuk kembali mengangkat, merevitalisasi kesenian tersebut menjadi sebuah agenda ke depan. Dan yang perlu juga kami sampaikan di sini, mengapa kesenian sandur ini menjadi pusat kegiatan kami ke depan, karena para pelaku yang terlibat di dalam kesenian sandur itu sudah tergolong sepuh ya, sudah tergolong tua. Jadi semampang kita masih sempat untuk mengorek keberadaan sandur yang otentik, yang pakem, dan yang betul-betul bernilai kuno, ya sesegera mungkin kami lakukan. Jadi itu yang sebetulnya ingin kami capai. Perlu juga kami sampaikan bahwa komunitas kami ini sebetulnya berisi anak-anak muda, hanya saja korelasi kami tidak hanya sebatas anak-anak muda, karena pergerakan kami menyeluruh ya, bersifat umum. Maksudnya adalah bagaimana kita mencari data, terutama yang berkaitan dengan kesenian lokal. Nah, di situ teman-teman bergerak, karena kita sangat merasa butuh, kita sangat merasa penting untuk mendokumentasikan sandur itu sebagai bentuk yang memang perlu kita lestarikan, perlu kita selamatkan. Dan itu tidak hanya sebatas ini ya, tidak hanya sebatas apa yang muncul seperti sekarang ini. Jadi intinya kita ingin mendokumentasikan sandur versi kuno, versi asli. Nah, itu nanti kita mendokumentasikannya berdasarkan peristiwanya, berdasarkan urutan-urutan kejadiannya, sehingga menjadi bentuk yang betul-betul murni. Dan ketika nanti sudah menjadi dokumen, ya bisa saja kita akan melaksanakan itu sebagai bentuk pembelajaran ke generasi-generasi berikutnya.
Nah, itu memang target kami ya. Cacak mawi rengseng dalam kerong dari bulan domoni iona asalajan kami ania kami otamu cakana. Saya pribadi nama Supriyanto, walaupun bukan putra Madura, tapi saya adalah pemerhati dan pecinta budaya Madura. Sesuai pengamat dan pengalaman saya, ketika saya menjadi kepala kantor pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Modung tahun 1998, masih diberi kesempatan untuk ikut membina dan melestarikan budaya Sandur. Karena budaya Sandur ini secara khas adalah merupakan satu warisan seni budaya Madura yang tidak ada duanya. Karena mempunyai semboyan. Orang Madura bilang Sandur paneka mapolong bele macampo dere masetong deje. Nah, jadi semboyan inilah yang akhirnya kami manfaatkan sebagai upaya untuk melihat segi positif dari Sandur Madura. Ini yang pertama, pandangan kami. Yang kedua, bahwa Sandur Madura masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat untuk mempertahankan tradisi Madura, karena kegiatan yang berkaitan dengan acara-acara remo, tooto, atau perkawinan. Kemudian yang ketiga, bahwa Sandur punya kekuatan menjadi satu inspirasi masyarakat Madura untuk mewujudkan menjadi satu kekuatan bergabung dalam bidang ekonomi. Karena Sandur Madura biasanya dilakukan untuk acara tooto. Tooto itu kalau bahasa umum di Indonesia ini sekarang sudah populer dengan kata-kata arisa, mengumpulkan keuangan untuk membentuk suatu kekuatan dalam berusaha. Kemudian kami perlu paparkan kelemahan yang kami ketahui, bahwa sekarang pelaku Sandur Madura itu sendiri sudah semakin berkurang dan semakin hilang, tidak eksis, karena tergerus oleh arus kemajuan informasi dan teknologi yang mutakhir. Kemudian juga kami mencatat bahwa kelemahan itu ada pada narasumber budaya Sandur ini sekarang sudah semakin langka. Mohon maaf, yang saya tahu seperti di Bangkalan itu di Kelian masih ada eksis. Kemudian saya di Suaan dan di Serabi Barat, Kecamatan Modung, sampai ke Glis-Glis, itu masyarakat kadang masih memanfaatkan itu, tapi sudah jarang untuk bisa dilaksanakan. Kemudian berkaitan dengan dukungan sarana prasarana, sudah kita lihat sulit sekali untuk bisa melihat gamelan seperti apa yang kita miliki. Karoncong mon puto talena pager kapocang kecaong moneyanto kacung mawi kilo berkone. Sandur dan remo itu
dua bentuk tradisi yang pada dasarnya berbeda tapi identik. Perbedaannya itu begini, kalau sandur itu adalah bentuk seni pertunjukannya. Jadi di dalam sandur itu ada beberapa item-item seni pertunjukan. Sementara kalau remo itu adalah tradisi, semacam tradisi arisan masyarakat Madura itu bertemu, komunitas-komunitas Madura itu bertemu dalam ruang atau dalam tempat tertentu, itu saling berkomunikasi, terus saling saling berinteraksi dalam satu wadah yang dinamakan remo. Semacam kalau bahasa Indonesia semacam sederhananya semacam arisan. Jadi sandur arisan remo itu tidak bisa disebut remo kalau tidak ada pertunjukan sandurnya. Demikian juga pertunjukan sandur itu cenderung tidak dilaksanakan kalau tidak didukung oleh masyarakat remo. Jadi ada dua bentuk atau ada dua tradisi yang berbeda namun saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, persoalannya adalah bahwa penelitian yang saya lakukan pada remo dan sandur Madura tahun 70 sampai 80 di Surabaya itu cenderung pada tahun-tahun itu 70-80 itu format atau struktur dramatik dalam pertunjukan sandur itu masih dipakai. Jadi ada beberapa item-item pertunjukan sandur kuno itu yang masih ada. Jauh lebih mundur lagi, jauh lebih ke belakang lagi, sekitar tahun 60 sampai mundur ke belakang. Item-item pertunjukan, struktur dramatik dalam pertunjukan sandur itu masih lengkap. Namun pada perkembangan kekinian, banyak item-item pertunjukan sandur itu yang hilang. Artinya hilang atau dipotong oleh pemainnya, kelompok pertunjukan sandurnya, termasuk dipotong oleh masyarakat remohnya. Kenapa item-item pertunjukan tersebut dipotong? Misalkan seperti drama itu identik dulu, itu sekarang dipotong. Kemudian ada becek itu semacam silat, jadi tari pertunjukan keterampilan bermain silat itu juga dipotong. Kemudian beberapa tarian itu juga dipotong sehingga yang terjadi saat ini, sandur dan remo saat ini itu hanya semacam seremonial. Jadi beberapa item-item pertunjukannya itu sudah dihilangkan karena ada kepentingan dari masyarakat remo itu sendiri, dari masyarakat remo. Jadi masyarakat itu dia butuh untuk menari bersama para pemain sandur. Jadi dia butuh eksistensi, dia butuh ke atas, memberikan uang bubuan, dan dia butuh untuk melakukan tarian. Struktur dramatik pada sandur, pada pertunjukan sandur itu sebetulnya hampir sama dalam ranah seni pertunjukan di Jawa Timur. Jadi secara struktur dramatik itu hampir menyerupai dengan ludruk. Item-itemnya hampir sama. Jadi ada remo di sandur juga ada tari-tarian awal, kemudian ada tari pembuka, tari lelucon, kemudian ada prosesi prosesi semacam saweran gitu. Kemudian terakhir itu ada dramanya, kemudian ada ada wuwulen istilahnya, jadi mengulang dari awal untuk melakukan tarian-tarian tambah. Lah, sekarang itu sudah nggak ada.
Sementara itu di pertunjukan struktur dramatik pertunjukan sandurnya. Sementara di masyarakat remuhnya, masyarakat yang ada di komunitas itu juga mengalami perubahan yang sangat besar. Misalkan perubahan perubahan tata cara dia masuk ke area remo. Itu dulu diatur betul bagaimana dia harus menyimpan senjata tajamnya, bagaimana dia harus bergerak, posisi duduknya agar tidak saling merasa jago di antara lain atau biasa saling menghormati, sopan santun lah. Di situ di masyarakat remo itu, meskipun komunitasnya adalah komunitas orang Belater, komunitas sesepuh, tapi di situ ada nilai-nilai dalam tradisional yang perlu kita pelajari. Nilai lokalitas yang bisa diambil atau dipelajari untuk konteks kekinian. Sementara untuk yang kekinian, maksudnya yang beredar saat ini, entah itu pertunjukan sandurnya atau masyarakat remonya, cenderung lebih pada seremonial, bersifat seremonial, jadi semacam pokoknya ada, yuk kita pentas lah. Ini problem, jadi mungkin memang dibutuhkan revitalisasi. Jadi dibutuhkan proses untuk melakukan regenerasi terhadap anak-anak muda untuk menyukai, mempraktekkan dan membiasakan dengan seni pertunjukan sandur dan tradisi remo itu sendiri. Karena kecenderungannya saat ini cukup ketat. Jadi masyarakat remonya itu cukup ketat. Kemudian pertunjukan sandurnya, pertunjukan dramatik, aspek dramatiknya cenderung dipotong. Makanya dibutuhkan untuk proses revitalisasi lah, dibutuhkan untuk upaya mempertahankan yang lama. Sandur itu merupakan bentuk seni pertunjukan yang khas di Bangkalan dan Sampang sebetulnya. Jadi ada sandur di Tuban, ada sandur di tempat, tapi itu berbeda secara struktur, berbeda secara format dan fungsi juga. Jadi pertunjukan sandur itu khas yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Cuma kedua kabupaten ini biasanya juga melakukan pertunjukan tersebut di urban, di Surabaya itu juga ada, di Jakarta juga ada, bahkan di Malaysia itu juga ada. Ini merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang khas dimiliki oleh Bangkalan.